हवा के दोष पे लाखों घरों में दर्द आया। हवा के दोष पे लाखों घरों में दर्द आया। जो शख्स छोड़ के निकला था घर खुदा के लिए, हवा के दोष पे लाखों घरों में दर्द आया। Dengan rahmat dan berkat Allah, Konferensi Internasional MTA keempat telah terselenggara pada 20, 21, dan 22 Maret 2015. Acara ini diprakarsai oleh Hazrat Amirul Mukminin, Hazrat Khalifatul Masih kelima, Ayyadallahu Ta'ala Binasril Aziz, dengan tujuan untuk menginternasionalisasikan sistem agung MTA, yaitu menyatukan seluruh studio-studio kami di seluruh penjuru dunia. Fondasi MTA yang didirikan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimakumullah dengan tujuan untuk menyatukan dunia di bawah bimbingan dan arahan khalifah saat itu, sesuatu yang ditekankan kembali saat ini di bawah kepemimpinan rohani Hazrat Khalifatul Masih kelima setiap hari. Sabda-sabda dari pemimpin rohani kini tidak hanya sampai ke setiap rumah, bahkan sampai juga ke setiap tempat kerja, tiap komputer, tiap smartphone, menggema di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun lalu, sejak konferensi internasional terakhir, Studio MTA telah bekerja keras untuk mempersembahkan kepada para pemirsa program-program baru yang mencakup banyak topik. Dari tanah Hazrat Masih Maud alaihissalam, Qadian, program siaran langsung telah disiarkan dalam bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Program khusus telah dibuat pada acara Jalsa Salanah Qadian 2014. Berbagai macam program lain dari India terus berlanjut untuk memenuhi tujuan-tujuannya. دار الأمان نقدم لكم هذه الحلقات من الخاصة من برنامج الحوار المباشر. कादियान दारुल अमान से प्रोग्राम राह हुदा की नई सीरीज़ के पहले एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। Pada kesempatan Jalsa Salanah UK, MTA Studio Pakistan membuat dokumentasi bersejarah berkenaan dengan kekhilafatan Hazrat Maulid Nuruddin radhiyallahu ta'alaan dan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'alaan. Menelusuri jejak langkah di tempat-tempat di mana kedua orang suci ini tinggal. Sepanjang tahun, MTA Pakistan telah membuat program-program pilihan untuk membantu anak-anak mempelajari bahasa Urdu, bahasa Al-Masih zaman ini, dan membuat program yang didesain baik untuk yang muda maupun tua dalam mengembangkan minat dalam sejarah Islam dan untuk bekerja secara dekat dengan MTA internasional. Program live saat ini sedang diproduksi di berbagai belahan dunia, termasuk Qadian, Bangladesh, dan Jerman. Islam Verhalten adalah program yang ditonton secara luas di negara yang berbahasa Jerman, di mana penelpon bisa berinteraksi, yaitu berkomentar ataupun bertanya kepada tamu di studio. Jalsa Salanah Jerman adalah program yang telah menjadi bagian program internasional. Transmisi langsung disiarkan selama 3 hari yang berberkat itu. Program lain pun telah dimulai sepanjang tahun, menarik pemirsa dalam berbagai macam pilihan tema. Huzur Anwar juga memberikan perhatian kepada bangsa berbahasa Spanyol sebagai hasil dari inisiasi yang ada di program studio MTA USA, mendiskusikan ajaran-ajaran Al-Masih Maud di zaman ini. Talk show lain yang membahas subjek moral sosial adalah Open Forum yang akan diangkat pada tahun ini. Selain program-program reguler ini, MTA USA telah berkontribusi untuk menyebarkan pesan Islam Ahmadiyah ke seluruh penjuru dunia. Program berbahasa Prancis pun telah difokuskan pada tahun ini. 2 program baru telah dibuat untuk tujuan ini. 1 program dibuat di studio MTA International London dan yang lainnya dibuat di MTA Kanada. Ini adalah program yang siap disiarkan dengan beberapa episodenya yang sudah siap disiarkan di negara-negara berbahasa Prancis. Huzur Anwar Ayyadallahu Ta'ala Binasril Aziz memberikan perhatiannya terhadap pentingnya Journal Review of Religions, talk show yang telah dirumuskan untuk menyampaikan artikel tentang fakta-fakta menarik tentang jurnal penelitian bulanan ini, dari munculnya arsip-arsip berharga di masa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam.
Seri lainnya tentang pribadi-pribadi hebat yang menerima Ahmadiyah di tengah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah dimulai. Untuk seluruh program ini, studio baru telah dibuat untuk mengakomodasi program-program yang akan hadir, yang akan menyebarkan pesan yang akan disampaikan. Tahun ini, MTA Australia telah membuat banyak program dan serangkaian acara yang meningkatkan kesadaran tentang masalah umum harian hingga aspek kesehatan dan keselamatan di jalan akan disiarkan di MTA. Di bawah bimbingan ilahi, dalam menyebarkan pesan Masih Maud alaihissalam, tampilan segar telah diberikan pada studio ini untuk mengakomodasi acara-acara yang akan datang. MTA Swiss juga telah mencari tempat baru untuk merekam program baru. Swiss telah memberikan dokumenter singkat tentang beberapa kota dan sedang dalam proses membuat program berbahasa Jerman yang membahas isu sosial. MTA Indonesia terus melakukan dan memberikan kontribusi dalam menyebarluaskan pesan Islam Ahmadiyah. Sepanjang tahun, MTA telah menerima kontribusi terus-menerus dari seluruh dunia, khususnya dalam bentuk laporan berita, menginformasikan para Ahmadi dan juga dunia mengenai upaya para Muslim Ahmadi di seluruh dunia. The world at large of the efforts of Ahmadi Muslims around the world. MTA 3 Al-Arabiyah terus menyampaikan pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam ke penjuru dunia melalui program yang direkam maupun program live. Program-program baru ditambahkan ke playlist yang sudah ada dan yang paling penting, program huzur bersama wakafin dan mahasiswa Jamiah disiarkan lebih sering. Di samping tugas-tugas ini, MTA 3 mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan program live 3 hari Jalsa Salana UK 2014. Dalam 1 tahun terakhir, MTA telah memberi perhatian secara khusus ke Afrika Barat, khususnya Ghana. Studio baru yang sedang dibuat bernama Studio Wahab Adam akan menyajikan banyak program yang sedang diproses. Salah satu program telah disiarkan di stasiun televisi nasional Ghana, GTV, dan program live khusus telah disiarkan dari Ghana baik dari MTA maupun GBC secara serentak. Studio MTA International London juga memiliki kesempatan yang berberkat dalam berperan untuk menyampaikan pesan Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz ke penjuru dunia. Untuk menuai berkah dari Allah Ta'ala, seperti orang Arab yang telah memenuhi tugas mereka di fase awal Islam. Demikian pula pada era ini, pada masa hidup kembalinya Islam ini, kalian harus memenuhi tugas kalian untuk menunjukkan gambaran Islam yang sesungguhnya. Dalam 1 tahun terakhir, sesuai dengan instruksi Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, studio di Bangladesh telah diperbaharui. Dengan alat-alat dan fasilitas baru, sekarang suasana Jalsa Salana Bangladesh bisa disiarkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka bisa menyiarkan program Shotar Shondand selama 3 hari secara langsung dari studio baru mereka di Bangladesh. Berbagai program langsung ataupun rekaman dibuat sepanjang tahun untuk menyebarkan pesan Islam Ahmadiyah. Program siaran langsung dan interaktif memberikan kesempatan kepada para pemirsa, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi, untuk bertanya tentang berbagai topik atau berkomentar dalam berbagai macam diskusi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang terhormat Direktur MTA Internasional dan saudara-saudara seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konferensi MTA Internasional 2015. हम नशी तुझको है एक पुरअमन मंजिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवला दिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवला दिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवला दिल की तलाश पुरवला दिल की तलाश
सही ये पे हम और कुंजे आफियत का जोड़ क्या सही ये पे हम और कुंजे आफियत का जोड़ क्या मुझको है मंजिल से नफरत तुझको मंजिल की तलाश मुझको है मंजिल से नफरत. Sebenarnya ini adalah kunjungan pertama saya ke konferensi internasional MTA dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya sangat menikmati khususnya bertemu orang-orang di sini, para delegasi dan berbagai negara, mengetahui apa saja rintangan mereka, apa yang mereka lakukan. Sangat menakjubkan mengetahui bahwa Bangladesh dan Ghana sama-sama membangun studio full-fledged. Jadi saya harap kami juga mampu menyamai perkembangan mereka. Sangat mendorong sekali untuk mengetahui semua itu. Banyak sekali manfaat yang saya dapat dari konferensi ini. Ini sangat berguna untuk kami, khususnya untuk studio Indonesia. Sebagai contoh, kami belajar bagaimana mempersiapkan studio, bagaimana mendapatkan sukarelawan, dan lain-lain. Alhamdulillah, kami belajar banyak hal. Kami membawa satu anggota kami ke sini dari setiap departemen. Jadi mereka bisa belajar dan bertemu dengan tim pusat di sini, di MTA Internasional, dari Departemen Programming. Kami tahu apa yang mereka inginkan, konsep apa yang akan kami gunakan, dan Alhamdulillah kami akan mencoba untuk membuat lebih banyak program lagi. Bagian yang paling memberikan manfaat dalam konferensi ini adalah sesi one-to-one. Kami memiliki masalah teknis di produksi dan IT, dan di sini kami berkesempatan untuk bertemu para ahli, dan Alhamdulillah kami mendapatkan solusinya. Dan secara praktikal, kami melihat bagaimana cara kerja di sini, di MTA Internasional. How the work is being done here in MT International practically. Nama saya Ahmad Odeh dari Palestina. Saya datang untuk menghadiri konferensi ini. Alhamdulillah kami telah banyak belajar dari sini. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk semua staf dan relawan MTA dari seluruh dunia dapat memastikan pesan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dan pesan para khalifah dapat sampai ke seluruh pelosok dunia. Itulah mengapa kami di sini, kami jadi bisa melihat bagaimana kami bekerja bersama-sama. को एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, selama beberapa hari terakhir, MTA sekali lagi telah sukses menyelenggarakan konferensi internasional tahunannya. Saya yakin Anda semua telah belajar banyak dari berbagai macam presentasi dan diskusi yang diadakan dalam 3 hari ini. Anda juga pasti telah belajar dari pengalaman satu sama lain. Tentunya dengan rahmat Allah Ta'ala, MTA terus meluas dan berkembang di seluruh dunia.
Seperti yang disebutkan dalam laporan, sebagai contoh, saat ini studio MTA Jerman sudah mulai membuat beberapa program interaktif bagus dalam bahasa Jerman. Interactive programs in the German language. Sama halnya dengan anggota jemaah di berbagai belahan dunia lainnya, Different parts of the world. mereka juga tengah bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Respective capabilities. Mereka membuat program-program berkualitas baik. Dengan karunia Allah, di setiap negara ada banyak relawan dan banyak dari mereka masih sangat muda yang berhikmat di MTA dengan dedikasi tinggi dan hati yang dipenuhi kecintaan untuk berhikmat. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala pada mereka semua. Alhamdulillah, di Ghana, seperti telah disebutkan dalam laporan, studio MTA permanen sedang dibangun dan akan segera dibuka, insya-Allah. Sempat ada penundaan dikarenakan adanya penyebaran wabah Ebola di daerah Afrika. Fear of the outbreak of Ebola disease in the African region. Berbagai program regional akan dibuat di studio Ghana yang akan disesuaikan dengan audiens Afrika dan sesuai dengan cita rasa mereka. Sekarang di Ghana terdapat beberapa Ahmadi yang bekerja di bidang media yang benar-benar mendedikasikan dirinya. Mereka menggunakan keahlian profesional mereka untuk menghikmati MTA dengan ketulusan yang besar. Dan ini memberikan sangat banyak manfaat. Faktanya, individu-individu yang saya maksud juga telah berperan dalam pengembangan studio baru MTA di Ghana. Karena mereka mengungkapkan kebutuhan studio semacam itu dengan antusias dan ketulusan yang tinggi dan menarik perhatian saya terhadap pentingnya proyek ini. Insya Allah, jika pembangunan studio ini telah selesai, studio ini akan menjadi studio profesional berstandar tinggi. Di Ghana juga, para mahasiswa dan staf di Jamiah Ahmadiyah Ghana ikut berkontribusi dalam program live tanya-jawab interaktif. Ini membuktikan adanya peningkatan sarana untuk para Ahmadi, non-Ahmadi, dan orang-orang beragama lain untuk mempelajari keahmadiaan. Jemaat Ahmadiyah dan untuk mendengar ajaran Islam yang sejati dari sumber pertama. Cara ini akan menghilangkan berbagai kesalahpahaman tentang Islam. Insya Allah, jika studio telah selesai dibangun, program ini akan disiarkan secara langsung dari studio MTA Ghana. Lebih lanjut, alhamdulillah, lebih dari setahun program-program MTA telah disiarkan di Ghana Broadcasting Corporation GBC. Ini juga telah menjadi sarana yang sangat positif untuk menyebarkan pesan Ahmadiyah ke seluruh penjuru negeri itu. Faktanya, dengan karunia Allah, orang-orang Afrika yang bersikap buruk dan menjelek-jelekan Ahmadiyah
telah menyaksikan program-program ini. Ini hanyalah satu contoh yang menunjukkan bahwa berkah Allah yang sesungguhnya telah Allah berikan kepada jemaat dalam bentuk MTA. Dengan karunia Allah, tentunya orang-orang mulai menyadari bahwa ajaran kita merepresentasikan Islam sejati. Sekarang kita bisa melihat bahwa fokus dan perhatian dunia bergerak ke arah Ahmadiyah. Pencapaian jemaat melalui semua bentuk media, baik siaran, cetak maupun elektronik, terus meningkat. Di Amerika Utara, Eropa, Afrika, Australia, dimanapun, jemaat terus diliput media dan jutaan orang-orang menjadi tahu tentang ajaran kita. And so millions of people are now becoming aware of our teachings. Ketika ada kelompok tertentu di dalam Islam secara ekstrim melakukan tindakan untuk mencemarkan Islam dengan menodai ajarannya, kita menyaksikan bahwa Allah Ta'ala secara terus-menerus membuka jalan-jalan baru untuk pentablikan jemaat ini. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, MTA sendiri pun berperan sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam sejati ke seluruh belahan dunia. Saya sudah sebutkan bagaimana relawan muda kita berada di barisan paling depan dalam upaya ini. Jadi, saya berharap dan saya berdoa semoga Allah Ta'ala terus memberkati kita dengan orang-orang yang mampu menghikmati MTA dengan tulus dan semangat wakaf sejati. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua dapat mengambil manfaat penuh dari berkat yang telah Allah karuniakan kepada kita, that Allah has bestowed upon us. Agar pesan Islam sejati bersinar terang dan datang menerangi tiap rumah di dunia. Insya Allah, saya yakin bahwa Anda semua, dari negara manapun Anda berasal, akan kembali ke negara asal Anda, tidak hanya dengan telah mendapatkan tambahan pengetahuan dan kemampuan teknis, tapi juga dengan keinginan dan semangat yang baru untuk mencurahkan seluruh kemampuan Anda untuk menyebarkan pesan sejati Islam ke seluruh penjuru dunia. Saya berharap dan berdoa semoga Anda semua meninggalkan konferensi ini dengan tekad untuk menghikmati MTA sebaik mungkin. Saya berharap dan berdoa semoga Anda semua kembali ke rumah dengan tekad kuat untuk menjadi pembantu dan pelayan sejati Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Semoga Allah menganugerahkan kemampuan kepada Anda untuk melakukannya. Jazakumullah. Sekarang kita berdoa bersama. Ameen.